Oke, baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evan Sutraratu, saya dari TPN 31B. Saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan metabolik. Pengertian kelainan metabolik. Metabolisme adalah proses penting yang terjadi pada tubuh manusia. Sebagai proses pengolahan baik, pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kelainan metabolik seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Jenis-jenis metabolik. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monokosakandria. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakandria, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipasi yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolesterokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Yang berikut, gangguan metabolik. Gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, diabetes mengakibatkan gula darah dalam darah meningkat. Yang kedua, galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencegah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. Yang ketiga, sindrom MC-Adler, suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencegah glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Yang berikut, gangguan metabolisme protein. Yang pertama, fenilketonuria terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Yang berikut, maple syrup uneme disease atau MSUD, penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino.
Yang berikut, alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu mencegah asam amino tyrosin dan phenylalanine dengan baik, sehingga urin penderita berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Yang berikut, ataksia Friedreich terjadi saat protein jenis frataksin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Gangguan metabolisme lemak. Yang pertama, penyakit Guatcher adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu menjaga lemak, sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Berikut, penyakit Tay Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Yang berikut, sarcoma, gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya pengumpulan lemak di bawah permukaan kulit. Penyebab gangguan metabolik. Gangguan metabolik paling sering disebabkan oleh keringat genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini memengaruhi kinerja endokrin dan menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, sejumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang dan bahkan tidak berproduksi sama sekali. Gejala gangguan metabolik. Gejala gangguan metabolik berbeda-beda tergantung jenis gangguan terjadi, namun ada gejala umum dari gangguan metabolik, yaitu yang pertama, tubuh terasa lemas, yang berikut mual dan muntah, yang berikut tidak nafsu makan, yang berikut sakit perut, yang berikut bau napas, bau keringat, air liur dan urin yang tidak sedap, yang berikut mata dan kulit berwarna kuning, yang berikut perkembangan fisik terlambat, yang berikut kejang. Gejala tersebut dapat muncul secara tiba-tiba atau akut, atau secara perlahan dan berkepanjangan atau kronis. Untuk beberapa kasus, gejala gangguan metabolik dapat muncul beberapa minggu setelah bayi dilahirkan, sedangkan pada kondisi gejala membutuhkan waktu untuk bertahun-tahun untuk berkembang. Sekian hasil kerja saya. Terima kasih.